Marilah kita membaca dua ayat firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 24 dan Amsal 23 ayat 13 dan 14. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ayat yang kedua, Amsal 23 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kita bersyukur sekali kita dapat bertemu kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun di masa yang tidak mudah ini, tetapi Tuhan kita adalah Gembala yang agung, yang terus-menerus menyediakan kebutuhan yang terbaik dan terdalam bagi kita. Dan yang terbaik itu adalah firman-Nya. Mari kita sama-sama siapkan hati bersama dengan keluarga kita untuk mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memanggil kami untuk datang duduk di hadapan-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Makanan yang terbaik bagi jiwa kami. Tuhan, ini kami bersama dengan keluarga kami. Kami membutuhkan Engkau, bagian yang terbaik dari hidup kami. Ajarlah kami, tuntunlah kami, koreksilah kami. Terutama dalam tema hari ini, berbicara bagaimana kami mengemban panggilan yang mulia di dalam mendidik generasi muda selanjutnya. Ajar kami Tuhan, berharap padamu, dituntun olehmu, belajar daripadamu, sehingga semakin hari ketika kami mendidik generasi muda, kami bukannya semakin tidak menyerupai Engkau, tetapi semakin hari kami semakin menyerupai Engkau, sehingga generasi muda, anak-anak kami, ataupun siapapun orang-orang muda yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, dapat melihat kasih Kristus, keberadaan Tuhan, melalui keberadaan diri kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema, Haruskah Kurotan Anakku? Ini tema yang kalau ditanya langsung menurut kebudayaan dan kebiasaan masa kini di abad 21, kata rotan itu memang sesuatu yang sudah sangat tidak tren ya, malahan sesuatu yang sangat harus dijauhi. Tetapi kita harus mengakui di Alkitab, terutama di kitab Amsal, yang merupakan kitab pengajaran hikmat, terutama kepada orang muda, berkali-kali kata rotan itu muncul. Menarik sekali. Mari kita memahami dari sudut pandang firman Tuhan sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Amsal, yang tentunya kita akan melihat dari pribadi Tuhan Allah Tritunggal yang kita kenal. Haruskah kurotan anakku? Mari kita membaca dari Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Di bagian firman Tuhan yang lain, Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kita melihat di sini, menggunakan tongkat dikaitkan dengan mengasihi anak. Mengasihi anak, lalu ada keterangan yang lain, pada waktunya. Di dalam bahasa aslinya, pada waktunya ini dapat berarti dengan rajin. Atau pengertian yang lain, in the early time, pada masa dini. Pada masa ketika apa? Ketika kebodohan belum berakar di dalam diri orang muda tersebut. Nah, firman Tuhan mengajarkan cara pandang yang sangat berbeda. Dikatakan bahwa kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Dan firman Tuhan mengajarkan sesungguhnya manusia itu bukan lahir tanpa dosa. Manusia itu bukan lahir sebagai tabula rasa yang bersih. Tidak, kita memiliki natur dosa. Kebodohan itu, ketidaksukaan pada Allah, ketidakpedulian pada Allah itu sesungguhnya melekat pada diri kita. Kebodohan melekat pada hati orang muda,
Tetapi apa? Ada satu hal yang bisa menolong, yaitu apa? Tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kitab Amsal berbicara tentang orang bodoh dan orang berhikmat. Dan tongkat didikan dikatakan adalah bagian dari mendidik seorang menjadi seorang yang berhikmat, yang takut akan Allah sebagai permulaan hikmat dan pengetahuan. Di bagian lain di Amsal dikatakan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan jiwanya dari dunia orang mati. Jadi ada satu kondisi lagi di sini. Rotan, didikan. Fungsinya apa? Ketika ada satu kondisi untuk menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kitab Amsal ketika berbicara tentang orang bodoh mengatakan bahwa dunia orang mati itu memanggil-manggil dia. Kenapa? Karena memang langkahnya menuju dunia orang mati. Dalam kebodohannya dia memilih untuk menjauhi Tuhan, tidak menganggap didikan Tuhan sebagai yang penting dan yang terutama. Maka sesungguhnya kaki seseorang sedang melangkah kepada apa? Dunia kejahatan, dunia maut. Dan di sini dikatakan bahwa didikan akan menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didikan, teguran, yang di dalam kitab Amsal, di dalam konteks kitab Amsal, salah satunya disebut sebagai rotan tongkat, dilakukan atas dasar kasih yang pada waktunya, dengan tujuan menyelamatkan nyawanya dari duanya orang mati, mengusir kebodohan, mendatangkan hikmat. Penulis kitab Amsal pada saat memakai kata rotan atau tongkat, sedang menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat kontekstual sesuai masanya. Rotan dan tongkat pada saat itu, sesuai dengan kata aslinya, itu adalah kata Sabbath. Pada saat itu, Sabbath digambarkan sebagai tongkat yang digunakan oleh gembala. Ya, kebanyakan di dalam Alkitab Sabbath dipakai untuk menggambarkan kalimat kata tentang tongkat yang dipakai oleh gembala. Sabbath itu secara luas berarti tongkat untuk berjalan, menulis, berkelahi, memerintah, dan hukuman. Jadi ketika kita memahami kata rotan atau tongkat atau Sabbath itu dari konteks pada masa itu, yang sangat berbeda dengan masa sekarang, dan sangat berbeda dengan seorang diktator yang menggunakan tongkat untuk memukul atau melampiaskan kekesalannya, tetapi tongkat di tangan gembala. Apalagi di dalam imagery Alkitab, kita tahu gembala seperti apa yang dimaksud. Gembala yang dengan kuasa memakai tongkatnya untuk memimpin domba-dombanya. Gembala yang dengan kasih, dengan kepercayaan diri, dengan ada tujuan, memakai tongkatnya untuk menuntun domba-domba gembalanya. Gembala yang juga dengan keteguhan, tahu ketika domba-dombanya sedang berjalan ke arah yang salah, maka ia akan menggunakan tongkatnya, mendidik, menegur, hanya dengan satu tujuan. Bukan untuk melampiaskan kemarahannya, bukan untuk memuaskan dirinya, bukan untuk melindungi egonya, tetapi untuk apa? Untuk menuntun dombanya kepada padang rumput yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau. Hari ini secara khusus untuk orang-orang yang mendengar pada abad 21, yaitu Bapak, Ibu, dan saya yang berada di abad 21, kita memiliki satu masalah. Sehingga kita tahu generasi ini sangat membutuhkan didikan, teguran, rotan, tongkat. Di dalam hal apa? Secara khusus saya akan mengangkat tentang batasan. Kenapa? Karena kita hidup di masa yang hampir tidak mengenal batasan. Dimulai dari hal yang sangat sederhana tapi sangat utama dalam hidup kita, yaitu kita memiliki teknologi di tangan kita yang membawa kita melampaui batasan yang seharusnya
kita berada. Dan itu tidak mengenal usia. Anak-anak seusia TK bahkan hari ini sudah bisa memiliki teknologi di tangannya yang membawa dia bahkan melampaui sebenarnya batasan-batasan yang seharusnya dimilikinya. Jadi hari ini saya akan membawakan tema tentang tongkat didikan dilihat dari konteks kita di abad 21, yaitu tentang batasan. Didikan, teguran yang diberikan untuk dunia orang yang hidup di masa yang sudah tidak menghormati batasan lagi. Sehingga saya akan memberikan satu judul yang lain, batasan yang sehat. Pola yang anak bangun di masa muda akan mereka hidupi dampaknya kelak. Jadi ini berjalan selaras sekali dengan yang tadi kita baca, yaitu apa? Menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Antara kakinya berjalan menuju dunia orang mati, atau kakinya berjalan menuju dunia orang hidup. Dampak seperti apa dari pilihan-pilihan yang mereka tentukan dari kecil? Orang dewasa dengan masalah batasan bukanlah baru bermasalah di masa dewasa. Mereka telah menjalankan pola bermasalah tersebut di masa mudanya dan kemudian melanjutkannya di masa dewasa. Ketika taruhan atau akibatnya lebih besar. Dampak dari batasan yang tidak sehat. Mari kita lihat apakah itu ada dalam diri kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang yang kita didik. Ketidakmampuan untuk berkata tidak kepada orang yang melukai. Berhenti dari dorongan yang merusak, menerima kata tidak, menunda kesenangan, dan mencapai sasaran dan tugas, tidak mampu untuk jujur dengan orang dekat mereka. Tidak mampu untuk menghadapi orang dan menyelesaikan konflik dengan baik. Jika kita atau anak kita atau orang-orang yang kita layani memiliki beberapa dari ketidakkemampuan ini, maka berarti ada masalah dengan batasan. Dampak dari batasan yang tidak sehat adalah kecenderungan untuk mengambil tanggung jawab yang tidak normal untuk hidup orang lain. Mudah dimanipulasi atau dikontrol, bergumul dengan keintiman dan membangun kedekatan dengan orang lain, menjalani hidup sebagai korban, kecanduan dan tindakan memaksa, tidak terorganisasi, dan kesulitan mengikuti instruksi. Jadi kita lihat ini adalah gambaran hidup yang tidak berhikmat. Didikan, teguran, pengajaran itu tidak diberikan dengan diligent atau in the early time, sehingga apa? Tidak ada hikmat. Sehingga apa? Kaki menuju kepada dunia orang mati. Sehingga apa? Kebodohan yang melekat itu akhirnya berakar, berbuah. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana di abad 21, sebagai orang tua yang mendidik, apa rotan kita? Apa tongkat kita? Kemana tongkat otoritas yang Tuhan berikan pada kita sebagai pendidik utama bagi anak-anak kita atau generasi muda yang Tuhan percayakan? Pada abad 21 ini sangat penting kita membangun batasan yang sehat. Karena batasan yang sehat akan menolong anak untuk mengambil tanggung jawab dan kontrol yang dewasa atas hidup sendiri. Menolong anak untuk menghormati batasan orang lain. Karena esensi dari batasan yaitu apa? Ini adalah sebuah berkat terindah bagi anak kita. Kenapa kita mendidik? Kenapa kita berjuang untuk menegur? Karena esensi dari batasan adalah akan membangun fondasi dari kehidupan spiritualnya. Apa itu? Kontrol diri, tanggung jawab, kebebasan, kasih. Kita tahu 4 hal ini bukanlah hal yang kita dapat beli hanya dengan memiliki uang, bahkan uang yang sangat banyak. Kita sangat tahu itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bernilai, tapi tidak mungkin tidak bisa dibangun dalam diri anak kita. Bisa. Karena itu Alkitab mengatakan, didik anakmu, tegur anakmu. Rotan berarti apa?
dengan otoritas dari Tuhan, dengan kasih dari Tuhan, membangun batasan yang sehat. Dalam membangun batasan yang sehat, orang tua harus belajar memiliki cara pandang yang luas. Cara pandang yang seperti apa? Yang melihat bahwa masa depan adalah sekarang. Seperti apa itu? Seperti ini. Bahwa orang tua itu harus terus-menerus memiliki cara pandang yang luas seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari yang sangat rutin. Saya mendidik anak saya menjadi orang seperti apa? Orang seperti apa yang seharusnya anak saya bertumbuh? Yang seharusnya Alkitab panggil anak saya bertumbuh menjadi apa? Alkitab membukakan dengan sangat gamblang. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan seluruh dirimu. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Allah untuk melakukan perbuatan baik yang telah Dia tentukan sebelumnya. Anak kita adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Allah untuk melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Nah, cara pandang yang luas ini harus menguasai kita. Sehingga apa? Kita melihat bahwa setiap keputusan yang kita buat bersama dengan mereka untuk mendidik mereka akan menentukan dia menjadi orang seperti apa. Ini adalah foto yang saya ambil ketika anak saya masih kecil. Kenapa saya sangat teringat dan terkesan dengan foto ini? Karena sebelum kondisi ini terjadi, saya ingat sekali itu adalah masa yang cukup sulit dalam hidup anak saya. Ya, saat itu baru berusia sekitar kelas 2 atau kelas 3. Dan secara self-management dia sangat bergumul. Lalu ketika dia mulai mendapatkan kesempatan untuk bermain gadget, walaupun cuma Jumat, Sabtu, tapi itu sungguh menimbulkan ketidakseimbangan dalam hidupnya. Dan puncaknya, saya berkali-kali dipanggil ke sekolah karena memang self-managementnya itu cukup poor, ya, cukup perlu perlu di-address. Akhirnya saya dan suami saya sangat bergumul sekali. Bagaimana? Dalam kesedihan, kemarahan tersebut, sebenarnya cara paling mudah adalah menghukum dia, memberikan kata-kata yang keras dan ancaman. Tetapi kami mengerti bahwa bukan seperti itu Tuhan mendidik kita. Lalu kami mengajak anak kami berbicara dan mulai menyusun langkah-langkah untuk menyeimbangkan kembali hidupnya. Dengan berbekalkan cara pandang ke depan, dia itu mau menjadi orang seperti apa? Yaitu memiliki tanggung jawab, memiliki self-management yang baik, memiliki juga kepedulian terhadap tanggung jawab kehidupannya, maka bersama dengan anak yang masih kecil ini, kami komunikasikan bahwa kami akan mengambil haknya untuk bermain gadget. Lalu, kami tetapkan bersama dengan dia selama 3 bulan. Di awal itu sulit sekali. Bahkan sampai dia mengancam dengan tidur di lantai begitu, mama saya hampir mati karena kebosanan. Ya, tapi karena melihat cara pandang yang luas itu, maka kami bertahan. Karena apa yang kami lihat, anak ini perlu bertumbuh di dalam kontrol diri, tanggung jawab, sehingga nanti dia mampu menggunakan kebebasan dalam kasih. Kami bertahan, sambil terus menemani dia, mengurangi waktu gadget kami juga untuk beraktivitas dengan dia. Sampai akhirnya ketika masuk ke minggu kedua, barulah terlihat hasilnya. Pada saat tidak ada gadget, setelah masuk minggu kedua, di sana
dia mulai membangun kreativitas. Nah ini, dia sport di depan, lalu dia membuat lipat-lipatan untuk dijual di depan rumah, ya. Sehingga pada waktunya setelah 3 bulan, baru kemudian dia mendapatkan haknya kembali untuk bisa memainkan gadget pada hari-hari tertentu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan haknya kembali, kami melihat itu berbuah dalam dirinya. Dia mulai bisa mengambil tanggung jawab bagaimana memiliki kesempatan bermain gadget, kebebasan bermain gadget, tapi juga bertanggung jawab di dalam kewajiban-kewajiban yang harus lakukan. Itu bukan proses yang mudah, Bapak Ibu, selama 3 bulan itu. Jauh lebih mudah bagi kami di awal ketika kami hanya mendudukkan dia, lalu mengambil rotan dan memukul dia 10 kali, kami yakin dia pasti takut. Tapi apakah itu benar-benar membawa langkahnya akhirnya berbalik dari jalan orang mati? Membawa langkahnya pada jalan hikmat? Tidak. Di akhirnya, ini satu pengalaman yang juga sangat berkesan pada kami. Di akhirnya tahu dia penyuka binatang, ya dia sendiri ini ya siput-siput yang dia kumpulkan, dia memberi mereka minum semuanya. Bapak Ibu, selain dari cara berpikir cara memandang yang luas, yang kedua adalah cara berpikir yang bertujuan. Apakah yang saya lakukan memiliki tujuan? Atau apakah yang saya lakukan ini dari alasan yang tidak atau kurang penting atau egois? Ini sangat perlu menjadi garis kita ketika kita hendak membangun batasan yang sehat. Karena di dalam keseharian dengan anak kita, begitu mudah kita mengabaikan tujuan yang besar hanya untuk kemudahan-kemudahan yang kecil. Misalnya, ibu-ibu, kita sudah pulang rumah, sudah letih sekali, itu saatnya hak kita untuk apa? Misalnya untuk nonton drama Korea, untuk hanya tidur-tiduran tanpa perlu, untuk terlalu memperhatikan yang lain. Saya bukan mengatakan kita tidak perlu beristirahat, kita sangat perlu. Bahkan ketika kita set our time untuk istirahat, itu pun dalam rangka apa? Dalam rangka memang kita bisa membangun tujuan yang ilahi dalam keluarga kita. Pilihan-pilihan yang kita lakukan di dalam rutinitas sehari-hari, apakah itu ditarik oleh tujuan yang lebih besar? Jadi cara berpikir bertujuan. Contohnya ini, anak saya sekarang sudah akan masuk kelas 7, tapi ini pada saat dia kelas 3 SD, sekitar 3 SD. Anda tahu anak-anak kelas 3 SD mainannya apa ya? Mainannya lebih mahal dari baju-baju ibunya. Ya, nah, ya apalagi bersama dengan rekan-rekan, kadang nama mainannya itu terus berganti, yang kalau kita beli itu bisa lebih mahal dari berbagai kebutuhan utama kita. Pada saat itu sedang tren Nerf. Ya, Nerf itu seperti pistol air, mungkin ya, pistol tembak air yang besar sekali. Kalau Nerf itu yang ada pelurunya ya. Kalau ini pistol tembak air yang besar sekali, dan itu juga berbagai macam jenis dan itu dengan harga yang beragam. Saya beli sekali, setelah itu tidak terlalu dimainkan lagi. Tapi satu hari ketika temannya datang, saya belajar tentang prinsip ini. Dari apa yang orang tuanya lakukan pada anak ini. Jadi anak ini temannya membawa seperangkat botol bekas, ya. Botol bekas itu sampo yang bisa dipump begitu. Ternyata itu adalah pengganti dari pistol mainan yang besar yang memang bisa diisi air dan ternyata itu sangat menyenangkan ketika dimainkan. Jadi hari itu saya belajar dari orang tua temannya anak saya ini. Saya melihat bahwa nilai-nilai kreativitas, nilai hemat, ya, nilai mencari jalan keluar atau out of the box itu sungguh-sungguh bisa dibentuk sejak dari dini sesuai dengan
pilihan kita orang tua di dalam memberikan atau tidak memberikan. Nah, saya belajar hari itu melihat mereka bermain dari dalam rumah, mereka bermain dengan riang sekali. Wow, lebih daripada keriangan mereka, saya melihat anak saya hari itu belajar bahwa tidak perlu mengeluarkan uang yang besar untuk hanya bahagia sebagai anak kecil. Dia belajar menghargai mainan-mainan sederhana dari barang sehari-hari, sehingga sampai hari ini saya melihat satu hal yang bertumbuh dalam dirinya, dia menjadi anak yang bisa menerima ketika orang tuanya berkata, tidak. Coba cari, ada pilihan lain yang sama baiknya, tetap yang punya nilai yang sama baik, tetapi mungkin kamu tidak perlu mengeluarkan sampai materi yang begitu banyak, sehingga kamu mengorbankan hal lain yang lebih penting. Jadi kami melihat menjelang kelas 7, itu menjadi satu kebiasaan dalam dirinya. Dan itu sungguh-sungguh perlu berasal dari cara berpikir yang bertujuan. Sehingga dalam menjadi orang tua dengan batasan, itu adalah orang tua yang reflektif. Apa maksudnya reflektif? Yang tadi, memiliki cara pandang yang luas. Seperti apa Tuhan ingin anak saya menjadi? Lalu memiliki cara berpikir yang luas. Apakah aku menentukan memberikan atau tidak memberikan ini dari keegoisanku semata, yang hanya mau mudah saja, atau memang kami melakukan ini memiliki tujuan. Ketika kami berikan atau tidak berikan, ketika kami memutuskan kami memberi konsekuensi atau tidak memberi konsekuensi, dua hal itu, cara berpikir yang luas dan cara memandang yang luas. Bapak Ibu, tidak mudah membesarkan generasi abad 21. Mereka adalah generasi-generasi yang sejak kecil mengalami kemudahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi harus kita pahami, mereka semakin tergerus di dalam hal memahami bahwa manusia ada keterbatasan, dan keterbatasan itu indah. Kita terbatas. Kita bukan Allah. Itu adalah batasan yang pertama. Selanjutnya, kita terbatas. Kita tidak bisa mengambil hak milik orang lain. Kita terbatas. Kita tidak bisa hanya menginginkan apapun yang kita punya. Bahkan Alkitab membukakan bahwa ada orang yang bahkan membatasi dirinya demi supaya apa? Orang lain mendapatkan berkat. Itulah panggilan Tuhan yang tertinggi bagi manusia dan juga bagi anak-anak kita. Tetapi hidup di zaman ini, dengan segala budaya dan juga segala kemudahan media yang di satu sisi sangat menguntungkan kita, tetapi juga di sisi lain sangat menggerus makna akan siapa kita. Sebagai orang tua di abad 21, sebagai pendidik di abad 21, kita harus memikirkan dengan baik-baik. Didikan, teguran, atau tongkat gembala yang harus kita pegang dan jalankan sebaik-baiknya. Supaya generasi abad 21, itu anak kita, orang yang kita didik, kakinya tidak menuju jalan orang mati. Hidupnya menuju jalan orang berhikmat. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Maka kita harus mengambil panggilan apa? Membangun batasan yang sehat di dalam hidup anak kita. Mulai dari cara berpikiran yang luas.
terus-menerus menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang tertinggi untuk kita kejar bersama dengan anak kita. Lalu cara berpikir yang luas dalam pilihan-pilihan kita untuk diberikan atau tidak diberikan pada mereka. Konsekuensi-konsekuensi yang akan diberikan dan bagaimana memberikannya. Itu sungguh-sungguh ditarik oleh pemahaman akan tujuan itu. Haruskah aku merotan anakku? Jawabannya harus, itu terlalu sederhana. Karena kita tahu rotan yang diberikan tanpa kasih dan kepemimpinan yang penuh anugerah itu tidak berguna. Tetapi kepemimpinan yang penuh kasih, penuh anugerah, namun tegas, yang menangis bersama dengan anak, yang bergumul bersama dengan anak, yang melalui mata kita, ia melihat betapa sakitnya apa yang aku lakukan ketika aku menyakiti orang lain. Maka itulah adalah didikan dan teguran yang melebihi rotan literal yang dispeng ke dalam tubuh anak. Mari kita terus melihat pada Gembala Agung kita, bagaimana dia mendidik kita. Bagaimana ketika gadanya itu menuntun kita. Bahkan ketika gadanya itu memukul kita untuk kita sadar. Marilah itu menjadi panduan kita. Firman Tuhan, dan terutama pengalaman bersama dengan Dia, biarlah itu yang menuntun kita. Dan anak-anak yang Tuhan percayakan di tangan kita, itu sungguh-sungguh bisa kita pertanggungjawabkan. Tuhan kiranya memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami mengucap syukur untuk kepercayaan Tuhan bagi generasi muda yang Tuhan percayakan pada gereja ini, pada orang tua, pada guru-guru. Tuhan, Engkau Bapa yang penuh kasih, dan Engkau Gembala yang dengan tongkat-Mu mengaruniakan segala jenis pembimbingan yang kami perlukan. Tepukan yang lembut, pukulan yang tegas, teguran yang keras. Tapi yang terutama kami tahu, Engkau Gembala yang mati bagi kami di kayu salib. Tuhan, di dalam panggilan-Mu membimbing generasi muda. Yang terutama, Engkau kuatkan kami. Bagaimana kami bersedia seperti-Mu menanggung mereka. Bahkan ketika mereka itu mengalami saat yang mempermalukan kami. Tolong kami bertumbuh menjadi orang tua, guru, yang bukan menyelamatkan muka kami, yang bukan hanya menjadikan mereka sebagai trofi kebanggaan kami. Tapi sungguh-sungguh kami punya hati gembala seperti Engkau, yang mau menanggung mereka, bukan saja di dalam suka, tapi terutama di dalam duka. Sehingga didikan kami, teguran kami, bahkan ketika sampai jika harus memukul mereka dengan cara-cara yang tepat pada waktu yang benar-benar krusial. Itu semua di dalam hati yang sungguh-sungguh bersedia mati, bersedia untuk menanggung mereka. Tuhan, berkatilah para hamba Tuhan di gereja ini. Tolong Tuhan mereka di dalam menggembalakan umat, gembalaan-Mu di masa-masa COVID, pandemi ini ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu dan hikmat-Mu menyertai mereka. Juga berdoa untuk orang tua yang memiliki anak-anak kecil. Tuhan, bantu mereka membangun batasan yang sehat sejak dari kecil. Tuhan juga tolong untuk mereka yang telah memiliki anak remaja. Mungkin sudah banyak waktu yang terlalui, sehingga sudah banyak kehidupan di luar batas yang telah terjadi. Tuhan tolong mereka untuk mengambil waktu berbicara dari hati ke hati, saling mengampuni, saling berbicara, sehingga dapat riset kembali untuk mengambil langkah-langkah pemulihan dalam keluarga. Mungkin juga ada yang anaknya telah lepas dari keluarganya membentuk keluarga baru, tetapi ada luka-luka yang pernah terjadi, sehingga ada hidup yang tidak memiliki batasan yang sehat. Tuhan tolong orang tua yang demikian, bergumul dalam doa,
supaya kasih karunia-Mu boleh menuntun anak-anak dewasa mereka yang hidup dalam batasan yang tidak sehat untuk kembali kepada Tuhan, untuk diluruskan lagi jalan hidupnya oleh firman Tuhan, oleh orang-orang yang mereka temui, oleh segala keadaan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Mari kita terus bergantung pada Dia di dalam masa yang tidak mudah ini.